Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ririani Simanulang, NIM 21406022. Dan saya Nazriyah Rambe, NIM 21406021. Kami akan menjelaskan judul makalah kami yang berjudul Teori Permintaan Islam dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Ibu Idi Aini ME. Pengertian hukum dan teori permintaan. 1. Definisi permintaan. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah raghbah fil al-syai. Diartikan juga sebagai jumlah barang yang diminta. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan, dibedakan antara yang halal dan haram. Secara ekonomi, permintaan atau demand dapat didefinisikan dengan sebagai jumlah keseluruhan dari barang dan jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen atau individu dalam waktu tertentu pada berbagai macam tingkat harga. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tidak terbatas. Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib. Aturan Islam melarang seseorang muslim memakan barang yang haram, kecuali dalam keadaan darurat, di mana apabila barang tersebut tidak dimakan, maka akan berpengaruh terhadapnya, muslim tersebut. Di saat darurat, seorang muslim diperbolehkan mengkonsumsi barang haram secukupnya. Pengertian hukum dan teori permintaan. 1. Definisi permintaan. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah raghbah fil al-syai. Diartikan juga sebagai jumlah barang yang diminta. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan, dibedakan antara yang halal dan haram. Secara ekonomi, permintaan atau demand dapat didefinisikan dengan sebagai jumlah keseluruhan dari barang dan jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen atau individu dalam waktu tertentu pada berbagai macam tingkat harga. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tidak terbatas. Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib. Aturan Islam melarang seseorang muslim memakan barang yang haram, kecuali dalam keadaan darurat, di mana apabila barang tersebut tidak dimakan, maka akan berpengaruh terhadapnya, muslim tersebut. Di saat darurat, seorang muslim diperbolehkan mengkonsumsi barang haram secukupnya. Hukum permintaan. Hukum permintaan merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu komoditas, maka akan semakin banyak jumlah komoditas yang diminta. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu komoditas, maka akan semakin sedikit jumlah komoditas yang diminta. Atau dengan asumsi faktor lain konstan atau ceteris paribus. Menurut Muhammad, hukum permintaan adalah bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Atau dengan kata lain, hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan akan barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga barang, maka akan sedikit permintaan terhadap barang tersebut. 3. Teori permintaan. Menurut Muhammad, teori permintaan adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, jika permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Menurut Sardono Sukirno, teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Pengaruh yang ditimbulkan berdasarkan hukum permintaan di atas. Yang pertama, kenaikan terhadap harga barang menyebabkan konsumen mencari barang lain yang dapat digunakan untuk pengganti terhadap barang yang memiliki kenaikan. Kedua, kenaikan harga menyebabkan pendapatan pembelian terhadap pendapatan real berkurang. Menurut hukum permintaan adalah ketika terjadi sesuatu keadaan dengan kondisi yang mana semua hal itu akan dianggap sama. Apabila terjadi kenaikan harga suatu barang, hal itu konsumen akan mengurangi kuantitas dalam permintaannya. 1. Teori permintaan konvensional dan Islami. Beberapa perbedaan dari teori permintaan konvensional dan permintaan Islami yaitu 1. Memiliki dasar hukum dan batasan-batasan menurut Islam dalam pandangan permintaan yang Islami, dengan berprinsip agama Islam dijadikan sandaran hidup setiap manusia dengan mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Sumber ilmunya jelas dari Al-Quran bahwa ekonomi Islam mayoritas berdasarkan keyakinan
religi dalam sistem mekanismenya. B. Kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Kurva permintaan barang berbagai jenis pada umumnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva yang demikian diminta yang disebabkan oleh sifat antara harga dan jumlah barang yang diminta yang mempunyai sifat hubungan yang terbalik. Kalau salah satu variabel naik, atau misalnya harga, maka variabel lainnya akan turun, atau misalkan jumlah barang yang diminta. Analisis intertemporal dalam perilaku konsumsi perspektif konvensional dan Islam. 1. Konsumsi intertemporal konvensional. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan dalam kegiatan konsumsinya semata. Konsumsi intertemporal dalam Islam. Konsumsi monjer intertemporal kaf berusaha dalam mengembangkan Islam pemikiran membuat mengenai sebagai berikut. A. Islam dilaksanakan oleh masyarakat. B. Zakat hukumnya wajib. C. Tidak ada riba dalam perekonomian. D. Mudarabah wujud dalam perekonomian. E. Pelaku ekonomi bersikap rasional dengan memaksimalkan kemaslahatan. D. Efek substitusi dan efek pendapatan terhadap permintaan Islam. 1. Efek substitusi. Efek substitusi mengatakan bahwa bila suatu komoditi turun, individu akan menggantikan komoditi lain atau jika harganya tetap dengan komoditi lain. Efek substitusi ini mengakibatkan kenaikan jumlah yang diminta atas komoditi yang harganya turun. Adapun dengan adanya kenaikan harga suatu barang akan memiliki beberapa kemungkinan efek substitusi, yaitu kenaikan harga suatu barang tanpa adanya perubahan kandungan maslahah. 2. Kenaikan harga barang disertai dengan kenaikan kandungan maslahah. 2. Efek pendapatan. Efek pendapatan mengatakan bahwa jika suatu komoditi turun, daya beli pendapatan uang yang tetap dari individu tersebut naik atau pendapatan naik. Jika hal ini terjadi, konsumen cenderung membeli lebih banyak komoditi yang harganya turun jika barang tersebut adalah barang yang normal dan lebih sedikit jika barang tersebut inferior. Sebagai misal, apabila harga suatu komoditi normal turun, efek pendapatan memperkuat efek substitusi dalam menyebabkan liku permintaan individu akan komoditi tersebut berlereng negatif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.